Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Pratiwi R dengan NIM S1 S1230034 dari kelas genap. Jadi di sini saya diberikan tugas mengenai mereview jurnal, di mana tugasnya itu mereview 3 jurnal. Yang pertama jurnal internasional dan yang dua lagi itu jurnal nasional, di mana temanya itu adalah pembahasan tentang penerapan aplikasi atau sistem atau penerapan big data, penerapan sistem aplikasi atau sistem big data. Dan itu bebas. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 3 jurnal tersebut, di mana 3 jurnal tersebut yang pertama untuk internasional, di sini saya mengambil Implementation Consideration for Big Data Analysis atau BDA, a Benefit Dependency Network Approach. Jadi itu artinya dia di sini dia itu judulnya pertimbangan implementasi untuk Big Data Analysis untuk ketergantungan manfaat pendekatan jaringan. Nah, selanjutnya saya juga untuk yang nasionalnya saya membahas data warehouse with big data technology for higher education, di mana ini tuh dari Indo. Ya dari Indo. Tapi emang bahasanya bahasa Inggris sih. Sebenarnya iya bahasa Inggris, tapi ini tuh jurnal yang dibuat di Indonesia. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga ada GISAT atau Journal of Information System Education, di mana judulnya itu dia pemanfaatan Big Data dalam sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang strategis. Nah, jadi 3 itu tadi yang saya akan review. Jadi mungkin kita langsung ke review. Materi reviewnya. Nah, lanjut. Jadi ini adalah saya bakal review jurnal internasional, di mana judul dari jurnal internasional ini adalah Implementation Consideration for Big Data Analysis atau BDA, a Benefit Dependency Network Approach, di mana jurnal ini tuh diterbitkan di Responsible Design and Implementation and Use of Information and Communication Technology, di mana tahunnya itu di tahun 2020. Dan untuk penulisnya itu ada Juan Maritz, ada Sunat Eibers, dan Mary Hetting, di mana tanggalnya itu sebenarnya tidak disebutkan tanggal submitnya kapan, reviewnya kapan, hanya dijelaskan bahwa dia jurnal itu di bulan Agustus 2020. Nah, kita masuk ke abstrak, di mana abstrak ini mengkaji pertimbangan krusial untuk implementasi Big Data Analysis atau BDA yang sukses dalam organisasi. Nah, ini tuh menyoroti perlunya konsolidasi data dari berbagai sumber, pemilihan alat ekstrasinya, dan analitik yang tepat, serta infrastruktur penyimpanan dan jaringan yang skalabel. Nah, visualisasi data yang ramah pengguna dan juga ketersediaan tinggi juga ditekankan untuk adopsi yang luas. Nah, model Big Data Network atau BDN ini diusulkan sebagai kerangka kerja holistik yang mengaitkan tujuan investasi, manfaat bisnis, dan perubahan organisasi,
perubahan pendorong, dan juga pendorong IT. Nah, keberhasilan implementasi BDI ini sangat bergantung pada penyelarasan strategis, keterampilan, struktur organisasi, proses, dan teknologi dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai bisnis dan mengurangi kegagalan proyek. Nah, untuk bagian pendahuluan atau pengantarnya ini, jadi penelitian ini didorong oleh kebutuhan organisasi untuk mengadopsi big data analysis, di mana guna menganalisis volume data yang besar, meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Nah, latar belakangnya itu adalah tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan data besar yang secara efektif, serta pentingnya menyelaraskan upaya teknologi dengan strategi bisnis untuk mencapai nilai maksimal dari investasi BDA. Penelitian ini itu sebenarnya bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk implementasi BDA yang sukses. Nah, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini itu menggunakan Benefit Dependency Network atau BDN sebagai kerangka kerja untuk meninjau literaturnya. Nah, model BDN ini itu digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara tujuan investasi, manfaat bisnis, perubahan organisasi, perubahan pendorong atau enabling change, dan pendorong IT atau IT enablers. Nah, dalam konteks implementasi BDA, pendekatan ini tuh bertujuan untuk memberikan panduan visual dan struktural bagi organisasi. Nah, bagaimana dengan hasil penelitiannya? Jadi hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa implementasi BDA yang sukses memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek. Yang pertama, adanya konsolidasi data. Dia penting untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal, termasuk media sosial dan data buatan pengguna. Terus yang kedua, alat dan infrastrukturnya. Jadi penggunaan alat ekstraksi dan analitik yang sesuai serta infrastruktur penyimpanan dan jaringan yang scalable sangat krusial. Terus yang ketiga, ada visualisasi atau alat visualisasi itu harusnya mudah digunakan dan tersedianya itu tinggi untuk mendorong adopsi di seluruh organisasi. Yang keempat, ada platform cloud. Di platform cloud ini menawarkan solusi scalable, namun perlu kita perhatikan regulasi dan reputasi penyedianya. Yang kelima, ada model PDN. Nah, model ini itu mengidentifikasi hubungan antara pertama, tujuan investasi, dimana transfer bisnisnya, pengambilan keputusan yang lebih baik, keunggulan kompetitif, dan juga peningkatan pendapatan. Selanjutnya di hubungan antara manfaat bisnisnya, dimana wawasan pelanggan yang lebih dalam, peningkatan pengambilan keputusan, efisiensi proses, deteksi penipuan, dan juga pembelajaran organisasi. Yang ketiga, manfaat hubungan ketiga itu ada perubahan organisasi, di mana perbaikan ini ada perbaikan struktural, peningkatan kualitas data, kepercayaan pada data, pengembangan keterampilan baru, dan juga restrukturisasi. Nah, selain itu ada perubahan organisasi, di mana dia memuat perbaikan struktural, peningkatan kualitas data, kepercayaan pada data, pengembangan keterampilan baru, dan restrukturisasi. Selanjutnya ada perubahan pendorong atau enabling change, di mana redefinisi praktik kerja, ada juga peran, dan juga pelatihan, tata kelola data, dan manajemen resiko. Selanjutnya, hubungan antara IT, pendorong IT atau IT enablers. Ini memuat penerapan teknologi seperti Hadoop, NoSQL, database, Spark, dan Storm. Yang keenam, hasilnya itu ada faktor keberhasilannya. Mana keberhasilan BDI ini sebenarnya bergantung pada penyelarasan strategis, keterampilan yang memadai, struktur organisasi yang mendukung, proses yang efisien, dan teknologi yang tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihannya, dimana kelebihannya ini yaitu menyajikan pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk implementasi BDM melalui model BDN. Nah, model BDN ini berfungsi sebagai alat visual yang efektif untuk dia memahami ketergantungan antar komponen dan memandu perencanaan. Nah, menekankan pentingnya
non-teknologi seperti perubahan organisasi, keterampilan, dan proses yang sering menjadi penentu keberhasilan. Terus yang keempat, dia berfokus pada pengurangan kegagalan proyek dan memastikan bahwa inisiatif BDA ini memberikan nilai bisnis yang dijanjikan. Dengan kelemahannya, itu pertama ketebasan model BDN, di mana model Benefit Dependency Network atau BDN yang digunakan sebagai dasar teoritis penelitian ini belum diadopsi secara luas dan kurang memiliki bukti empiris yang kuat. Nah, model ini juga sebenarnya tidak secara komprehensif mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kendala, dan tantangan yang mungkin bakal dihadapi organisasi saat pendekatan teknologi baru. Yang kedua, ada sifat investigasi awal. Karena penggunaan model BDN dalam penelitian ini ditujukan untuk investigasi awal dalam mengidentifikasi penyesuaian organisasi yang diperlukan sebelum implementasi BDA. Sehingga ini tuh menunjukkan bahwa cakupan penelitian ini mungkin bersifat pendahuluan. Yang ketiga, ada kebutuhan penelitian lanjutan, di mana penelitian ini sebenarnya menyarankan kayak penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan teman-teman pekerjaan ini, yang dimana dia mengindikasikan bahwa hasil saat ini itu mungkin belum sepenuhnya komprehensif atau definitif. Jadi peneliti ini memberikan masukan bahwa penelitian lebih lanjut itu untuk menyempurnakan temuan-temuan pekerjaan. Jadi berarti dia itu mengindikasikan bahwa hasilnya saat ini itu mungkin belum sepenuhnya komprehensif atau definitif. Sehingga kesimpulannya, jurnal ini sebenarnya secara komprehensif menguraikan elemen-elemen penting untuk implementasi big data analisis yang berhasil. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan itu tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pendekatan holistik yang mencakup strategi bisnis. Nah, model Benefit Dependency Network ini yang disuruhkan berfungsi sebagai panduan berharga untuk memastikan bahwa investasi BDA ini menghasilkan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan. Nah, itu tadi hasil review dari judul Implementation Consideration for Big Data Analysis atau BDA, Benefit Dependency Network Approach. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview jurnal Data Warehouse with Big Data Technology for High Education, di mana jurnal ini diterbitkan di Prosedia Ilmu Komputer tahun 2017, di mana di Desember publishnya, di mana tanggal itu di tanggal 8 Juli 2021. Ini tahun jurnalnya, sedangkan tahun publishnya itu di 8 Juli 2021, mana penulisnya itu Leo Wilayanto Santoso sama Yulia. Mungkin kita langsung masuk saja di bagian abstrak, dimana abstrak dari jurnal ini sebenarnya membahas tentang alat dan teknologi gudang data yang tidak dapat menangani beban dan proses analitik data menjadi informasi yang berarti bagi manajemen puncak. Nah, teknologi data itu harus diterapkan untuk memperluas solusi data warehouse yang ada, sehingga perguruan tinggi itu sudah mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat besar, sehingga data akademik perguruan tinggi telah berkembang secara signifikan dan menjadi data akademik yang besar. Maka dari itu, jurnal ini mengeksplorasi bagaimana teknologi big data dapat diimplementasikan dengan data warehouse untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, dalam makalah kerja ini, jurnal ini mengusulkan HEDOP sebagai alat analitik kata besar untuk diimplementasikan untuk penyerapan dan pengetesan data. Untuk pengantarannya atau latar pendahuluannya, penelitian itu bertujuan untuk membahas secara mendalam penggunaan metode pengolahan big data dalam pemodelan prediktif di bidang kesehatan. Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya adalah
mengidentifikasi teknologi dan algoritma yang sudah meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, yang mempercepat diagnosis dini, dan juga mengoptimalkan perencanaan strategis masyarakat. Selain itu, studi ini juga berupaya memahami dan menawarkan solusi terhadap tantangan yang muncul dalam implementasi big data di sektor kesehatan. Nah, metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif, karena dalam pelaksanaannya itu dia meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh, dan juga metode pengumpulan data ini menggunakan angket dan kuesioner. Nah, bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya itu adalah tanggapan kuesioner, di mana 77% pengguna memiliki pengalaman penggunaan yang baik. Sebagian besar responden mengatakan bahwa fitur kostumisasi grafisnya itu bagus. Nah, menurut pengguna, 87% lainnya aplikasinya itu mudah digunakan. Sedangkan 93% pengguna mengatakan bahwa aplikasinya itu memenuhi persyaratan bisnis. Secara keseluruhan, 97% mengatakan bahwa aplikasinya itu sudah bagus. Selain itu, hal ini berpotensi memperkaya sistem pendidikan dengan cara baru dan membuat pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, bagaimana kelebihannya? Kelebihannya itu, yang pertama, dia pembahasan mengenai rumusan masalah yang sangat jelas. Kedua, hasil penelitian juga sudah jelas, disertai tabel dan juga data yang lengkap. Nanti juga ketiga, juga arsitek desain sistemnya disertai penjelasan yang lengkap. Sedangkan kelemahan dari jurnal ini, yang pertama, penulisnya itu kurang menyebarkan poin-poin penting pada jurnal, sehingga pembaca kayak masih timbul resah gitu. Sehingga jurnal ini tuh mengeksplorasi data warehouse modern yang dapat menggantikan data warehouse tradisional yang tidak dapat menangani big data dalam sistem pendidikan. Pendekatan teknologi besar, data ke gudang data akan membantu mengurangi kesulitan yang terkait dengan analisis dan data tradisional. Nah, itu tadi jurnal kedua yang saya review singkat. Review singkat lah, seperti itu. Kita langsung lanjut ke jurnal ketiga. Nah, jurnal ketiga atau jurnal terakhir masih jurnal nasional, di mana jurnal itu adalah pemanfaatan data dalam sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang strategis. Nah, untuk publikasinya itu di Journal of Information System and Education Development. Untuk tahunnya itu di tahun 2005. Kalau penulisnya itu ada Ahmad Budi Trisnawan. Sedangkan tanggal itu di sini dia memberikan tanggal yang lengkap. Ada submit, accepted, review, dan publish. Dimana kalau submitnya itu ada 10 Juli 2025. Sedangkan yang kedua, acceptednya ini di 4 September 2025. Kalau yang ketiga ada review, di mana reviewnya ini di tanggal 14 Juli 2025. Sedangkan yang keempat ini ada published, dimana dia itu publishnya itu tanggal 8 September 2025. Nah, kita masuk saja ke bagian abstraknya, di mana abstraknya ini itu membahas bagaimana integrasi big data ke dalam sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang strategis. Jadi big data yang dicirikan oleh big data ini dicirikan oleh volume, kecepatan, variasi, kebenaran, dan nilai yang tinggi, dan diidentifikasi sebagai aset yang penting. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tinjauan literatur dan studi kasus untuk mengevaluasi
mengevaluasi dampak big data pada pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor industri. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa organisasi itu memanfaatkan teknologi big data seperti data lakes, analitik real time, dan pemodelan prediktif untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, menghasilkan akurasi perkiraan yang lebih baik, efisiensi operasional, segmentasi pelanggan, dan deteksi risiko dini. Namun, tantangan seperti tata kelola data, kekurangan keterampilan, dan kompleksitas integrasi sistem tetap menjadi hambatan signifikan. Abstrak menekankan perlunya infrastruktur teknologi yang kuat, sumber daya manusia yang terampil, dan manajemen data yang etis untuk mewujudkan potensi penuh big data dalam pengambilan keputusan yang strategis. Nah, selanjutnya bagian pendahuluan atau pengantaran, di mana dia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi itu mengolah dan memanfaatkan data. Dengan big data muncul sebagai fenomena yang signifikan, di mana big data ini didefinisikan oleh karakteristik 5V. Tadi yang sudah disebutkan di atasnya bahwa 5V ini adalah volume, variety, dan value. Nah, yang membedakannya dari data konvensional dan menimbulkan tantangan dalam pengolahannya. Nah, dalam konteks lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis, pengambilan keputusan strategis itu memerlukan informasi yang prediktif dan adaptif. Nah, integrasi big data ke dalam sistem informasi itu menawarkan peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Nah, memahami pola tersembunyi, memprediksi tren masa depan, dan mengoptimalkan proses bisnis melalui analitik data. Lanjutan seperti machine learning, data mining, dan analitik real time. Nah, cuma demikian, pemanfaatan big data ini dan menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, terus ada masalah privasi dan keamanan data, serta kesenjangan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana big data dapat dimanfaatkan secara efektif dalam sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Nah, untuk metode penelitian itu, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kan, deskriptif, untuk memahami secara mendalam integrasi big data ke dalam sistem informasi, di mana dia mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksploratif. Jadi pengumpulan data itu dilakukan melalui 3 teknik utama. Nah, 3 teknik ini yang pertama adalah studi literatur. Nah, dia mengkaji jurnal ilmiah, terus ada buku juga, laporan industri, white papers, dan publikasi akademik terkait big data. Nah, selain itu ada juga sistem informasi dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur, di mana jurnal ini menggunakan melakukan praktisi teknologi informasi. So, ada analis data dan manajer strategi di perusahaan yang telah mengadopsi big data ini. Yang ketiga ada dokumentasi dan observasi, di mana penelitinya melakukan pengumpulan data pendukung dari dokumen internal perusahaan, serta observasi terhadap proses analisis data dalam konteks sistem informasi. Sehingga analisis data ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, perincian data, dan penerapan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil. Nah, keterbatasan penelitian ini itu dia meliputi cakupan jumlah organisasi yang dikaji yang terbatas, dan juga akses data internal perusahaan itu yang terbatas menjadi alasan kerahasiaan. Jadi karena alasan kerahasiaan, jadi data internal perusahaan itu belum bisa diakses gitu. Nah, dibanding dengan hasil penelitiannya, jadi hasil penelitiannya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu integrasi big data dalam sistem informasi. Nah, bagian ini itu organisasinya perlu memastikan bahwa
infrastruktur sistem informasi mampu mengakomodasi karakteristik lembafi Big Data. Nah, banyak perusahaan yang mengimplementasikan arsitektur data lake untuk mengintegrasikan berbagai jenis data. Nah, platform analitik seperti Apache Hadoop, Apache Spark, dan Google BigQuery menjadi komponen penting untuk ekstraksi nilai dari big data, sehingga memungkinkan stream processing, machine learning, dan visualisasi data secara real time. Yang kedua, dampak terhadap pengambilan keputusan strategis. Jadi, implementasi big data secara signifikan itu dia mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis, sehingga dia menghasilkan peningkatan akurasi prediksi, efisiensi operasional, segmentasi dan personalisasi pelanggan, mitigasi risiko dan deteksi dini, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Yang ketiga, ada tantangan implementasi big data, di mana tantangan utama itu meliputi kekurangan talenta data, terus masalah integrasi sistem juga, terutama dengan legacy sistem. Terus ada privasi dan keamanan data, di mana dia membutuhkan tata kelola yang ketat. Kualitas datanya juga kayak kesalahan input, tata kelola data yang ketat, kesalahan input, data yang duplikat atau data yang tidak lengkap, dan biaya infrastruktur yang tinggi. Yang keempat, itu bagian strategi sukses implementasi. Nah, untuk mengatasi tantangan, organisasi dapat menerapkan strategi seperti peningkatan kapasitas SDM. Juga ada penerapan tata kelola data yang efektif, penggunaan teknologi yang cloud, dan pelaksanaan pilot project serta evaluasi yang berkala. Nah, kelebihan, kita masuk di bagian kelebihan dari jurnal ini. Jadi jurnal ini itu kelebihan yang pertama, jurnal ini tuh secara komprehensif membahas integrasi big data, dampaknya pada pengambilan keputusan strategis dan tantangan implementasi serta strateginya yang sukses. Nah, yang kedua, jurnal ini juga itu memiliki struktur yang logis dan mudah diikuti, dari pendahuluan hingga kesimpulan, dengan subbagian yang terorganisir dengan baik. Yang ketiga, di bagian metode penelitian, dimana dia menggunakan konsep kualitatif deskriptif, studi kasus, pengumpulan data melalui literatur, terus ada wawancara dan observasi, dimana dijelaskan dengan jelas. Yang keempat, adanya tabel yang merangkum dampak big data pada pengambilan keputusan strategis dan tantangan beserta solusi potensial yang sangat membantu dalam menyajikan informasi secara ringkas dan mudah dipahami. Yang kelima, penulis juga secara jujur mengakui bahwa keterbatasan penelitian, seperti cakupan organisasi yang terbatas dan akses data internal yang sulit, yang dimana dia menunjukkan objektivitas. Nah, sedangkan kelemahannya apa? Kelemahannya yang pertama, meskipun studi kasus eksploratif memberikan kedalaman, penulis sendiri itu mengakui bahwa cakupan jumlah organisasi yang dikaji terbatas dan akses terhadap data internal perusahaan juga terbatas, sehingga hasilnya ini lebih bersifat eksploratif daripada definitif. Yang kedua, kelemahannya itu sebagai tinjauan literatur dan studi kasus. Jadi penelitian itu tidak menyajikan data empiris baru dan survei atau eksperimen berskala besar, melainkan mengandalkan sintesis dari sumber yang ada. Sehingga kesimpulannya, jurnal ini itu mengeksplorasi pemanfaatan big data dalam sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang strategis. Nah, dokumen ini membahas bagaimana big data dengan karakter 5V-nya yang sudah saya sebutkan tadi telah mengubah cara organisasi mengelola dan memanfaatkan data, sehingga memungkinkan analitik data lanjutan yang sebelumnya sulit dicapai dengan sistem konvensional. Nah, pendekatan teknologi big data itu termasuk implementasi arsitektur data lain, sehingga membantu organisasi mengakomodasi data yang sangat besar, kompleks, dan juga cepat, serta mengurangi kesulitan yang terkait dengan analisis data tradisional. Meskipun penelitian ini mencakup berbagai sektor, referensi big data dalam konteks pendidikan juga disebutkan dalam referensi. Nah, itulah tadi kesimpulan dari hasil review dari
3 jurnal hasil review dari jurnal yang ketiga. Nah, itulah tadi pembahasan review saya di 3 jurnal itu, yang ada jurnal pertama jurnal internasional, terus duanya juga jurnal nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.